أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun amma ba'd. Yang kami hormati beliau Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA, segenap pengurus Yayasan Ma'had Ibnu Taimiyah, juga wali santri, juga peserta daurah dan seluruh kaum muslimin, muslimat semuanya. Mari pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada hadirin semuanya untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana walhamdulillah sehabis sholat zuhur ini kita akan mendengarkan kajian umum dengan tema Ngaji harus membawa perubahan. Ngaji harus membawa perubahan. Dan ini nanti akan kita mulai dari pukul 12.30 sampai 13.30. Dan tadi saya sudah konsultasi kepada beliau, barangkali yang ada pertanyaan monggo dipersiapkan lewat tulisan, nanti diajukan ke beliau. Karena waktu yang sudah lebih dari jam 12.30, mari kita mulai. Kepada beliau Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para asatidz rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji itu sarana apa tujuan? Sarana atau tujuan? Ijma'? Enggak ada khilaf. Sarana. Oke. Tujuannya apa? Beramal. Baik. Ngaji adalah sarana. Tujuannya beramal. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran. Ya jelas Al-Quran. Surat apa maksudnya? Masya Allah. Salah satu dalil yang dibawakan oleh Imam Bukhari adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Muhammad. Surat Muhammad ayat 19. Surat apa? Muhammad. Ayat berapa? 19. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika. Mana yang perlu kita garis bawahi? Pertama, fa'lam. Apa kata Allah? Fa'lam. Hendaklah kalian punya ilmu. Ketahuilah
annahu la ilaha illallah. Apa ilmu yang perlu kita miliki? Ilmu tentang tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan perintah untuk mencari ilmu. Fa'lam. Setelah Allah nyuruh kita untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, wastaghfir lidzambik. Beristighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kalian kerjakan. Istighfar itu amal atau bukan? Amal. Jadi Allah mengawali ayat ini dengan perintah untuk ngaji, fa'lam, karena mencari ilmu adalah ngaji. Setelah itu Allah melanjutkan firman-Nya, wastaghfir, beramallah kalian, salah satunya istighfar. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, awan-awan, mandan ngantuk, mandan apa gitu. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Makanya apa kata Imam Bukhari? Setelah beliau membawakan ayat ini, sebelum beliau membawakan ayat ini, beliau mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Bab pembahasan bahwa seseorang itu harus punya ilmu dulu sebelum dia beramal dan berucap. Sebelum melakukan sesuatu dan sebelum mengucapkan sesuatu, seseorang itu harus punya ilmu. Berarti ilmu itu adalah sarana untuk mencapai sebuah tujuan yang bernama amal. Berarti antum ngaji sekarang ini sudah sampai apa belum? Sudah sampai atau belum? Loh, kan sudah sampai sini. Maksudnya sudah selesai apa belum? Belum loh, kita baru di awal loh. Belum selesai. Baru mulai kita nih. Ya. Oke. Orang mondok 6 tahun di Ibnu Taimiyah, sudah tamat. Selesai atau enggak? Belum. Berarti ada kelas 7 gitu ya. Belum, justru dia baru awal, karena setelah berilmu dia harus beramal. Nah, ketika orang mengamalkan ilmunya, maka akan terjadi perubahan. Ketika orang mengamalkan ilmunya, akan terjadi perubahan. Perubahan dalam apa? Perubahan dalam dirinya. Makanya judul pengajian kita apa? Ngaji harus membawa perubahan. Jadi kalau kita hadir pengajian, atau kita mondok, atau kita baca kitab, setelah kita mondok, ngaji, baca kitab, itu harus ada perubahan dalam diri kita. Perubahan ada 2. Perubahan menjadi lebih baik, perubahan menjadi lebih buruk. Yang mana? Yang lebih baik. Masa tamat pesantren malah jadi jarang ngaji dengan alasan wis tahu. Ya. Tamat pesantren malah jadi jarang ngaji. Gimana sih? Ya. Ketika kita belajar ilmu agama, ngaji kita ini harus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan menjadi yang lebih baik. Nomor 1 adalah perubahan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini nomor 1, prioritas kita. Jadi kenapa kita ngaji kitab tauhid? Supaya kita semakin dekat sama Allah. Supaya semakin kita nyaman ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
supaya kita semakin semangat membaca Al-Quran. Semakin menikmati sholat-sholat yang kita kerjakan. Itu tujuan kita belajar tauhid. Jadi jangan sampai kita belajar tauhid malah semakin jarang baca Al-Quran, semakin jarang zikir. Bahkan zikir yang rutin pagi sore juga jarang diamalkan. Nah, terus buat apa kita ngaji? Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung update status. Loh, habis sholat kan tuntunan Rasul SAW apa? Zikir. Gak ada tuntunan Nabi SAW habis salam langsung update status. Gak ada. Ini kita nih ikhwan akhwat ngaji itu harus begitu selesai ngaji ada perubahan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat, semakin baik, semakin kenal kepada Allah, semakin takut untuk melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Semakin nurut kepada perintah-perintah Allah. Begitu baca ayat Al-Quran isinya perintah, baca hadis Nabi SAW isinya perintah, segera mengamalkan perintah-perintah tersebut. Enggak menunda-nunda. Itu ciri khasnya orang yang ngajinya membawa apa? Perubahan. Setelah kita ngaji, kita jadi rutin minimal sehari baca Al-Quran berapa? Berapa? Seikhlasnya. Berapa coba? Sehari minimal berapa? Selembar? Astagfirullah. Selembar. Baca WA berapa lembar? Al-Quran itu minimal sehari dibaca 1 juz. Minimal. Berapa? 1 juz. 1 juz itu berapa halaman? Kok 10? Halaman 20. Kalau lembar 10. 1 lembar kan isinya 2 halaman. Itu minimal. Apa kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari? Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Khatamkanlah Al-Quran sebulan sekali. Baca Al-Quran sehari sejuz banyak apa sedikit? Jujur aja, jujur lah. Banyak apa sedikit? Banyak. Abdullah ibnu Amr atau Abdullah ibnu Umar, saya lupa antara dua orang. Kalau nggak salah Abdullah bin Amr. Begitu mendapatkan wasiat dari Nabi SAW tadi, bacalah Al-Quran, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, inni utiku aktsaru min dzalik. Wahai Rasul, kurang. Apa? Kurang. Nek nyong kali kula, nek nyong kali jenengan apa? Kakean. Maka apa kata Nabi SAW? Iqra'il Qur'ana fi 20. Ya sudah kalau kayak gitu khatamkan 20 hari sekali. Apa jawaban Abdullah bin Amr? Kurang. Kata Rasulullah SAW, Iqra'il Qur'ana fi 15. Ya sudah kalau gitu 15 hari sekali. Berarti khatam sebulan berapa kali? 2 kali. Berarti sehari berapa juz? 2 juz. Apa kata Abdullah bin Amr? Kurang. Iqra'il Qur'ana fi 10. Ya sudah kalau kayak gitu khatamkan 10 hari sekali. Berarti sehari berapa? 3 juz. Apa kata beliau? Kurang. Iqra'il Qur'ana fi 7. Ya udah seminggu sekali. Berarti berapa? 4 juz sehari. Apa kata beliau? Masih kurang wahai Nabi. Ya sudah, 3 hari sekali, nggak boleh lebih dari itu. Berarti Abdullah bin Amr sehari baca Al-Quran 10 juz. 10 kali jenengan sehalaman B.
Mbuh Qur'ane nang ngendi? Ya. Al-Qur'an itu adalah sosok yang akan sangat setia dengan kita. Dalam sebuah hadis yang masih diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, Al-Quran akan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, mana'tuhun nawma bil-layli fasyaffi'ni fihi. Wahai Rabbi, sesungguhnya aku itu siapa? Al-Quran. Wahai Rabbi, sesungguhnya aku berhasil untuk membuat orang ini mengurangi tidur di malam hari demi untuk membacaku. Ya 10 juz ya berarti harus mengurangi apa? Harus mengurangi tidur. Kalau tidurnya seperti sekarang, pas ngaji beturu. Gimana nggak akan berkurang? Karena dia 10 juz sehari yang masih harus kurangi tidur. Maka Al-Quran pun lapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku telah berhasil membuat orang ini mengurangi tidurnya di malam hari demi membacaku. Fasyaffi'ni fihi. Wahai Rabbi, aku minta izin kepadamu agar bisa memberikan syafaat kepada orang ini. Gantian Al-Quran membela kita. Dulu ketika kita di dunia mementing-mentingkan Al-Quran, nanti di akhirat Al-Quran akan mementing-mentingkan kita. Dulu ketika di dunia kita memprioritaskan Al-Quran, nanti di akhirat Al-Quran akan memprioritaskan kita. Jadi teman setia itu bukan HP. Teman setia itu adalah Al-Quran. Gak ada hadis yang menyebutkan HP datang kepada Allah. Gak ada. Tapi kan maca Quran Ustaz nganggo HP. Ya tapi kan kapan boleh maca? Ya. Maksudnya kapan? Dari sekian aplikasi. Kan HP-nya kan banyak aplikasi itu ya. Ya. Banyak aplikasi. Nah dari sekian aplikasi 10, 20, 30 aplikasi. Aplikasi Al-Quran itu dibuka sehari berapa kali? Lebih banyak mana buka aplikasi Al-Quran sama YouTube sama apa lagi? WA sama Facebook. Lebih banyak mana coba? Ini yang pertama, ngaji harus membawa perubahan menuju kebaikan. Yang pertama perubahan hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Yang kedua, yang harus berubah dalam kehidupan kita setelah ngaji adalah perubahan hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan siapa? Sesama. Jadi kalau tadi ke atas hablum minallah, sekarang adalah kepada sesama, hablum minannas. Jadi orang yang ngaji, orang yang mondok itu setelah ngaji, setelah mondok harus ada perubahan di dalam sikap-sikapnya kepada sesamanya. Sesama itu kan banyak. Dari sekian banyak sesama manusia ini, yang paling berhak untuk mendapatkan perubahan positif dalam perilaku kita setelah ngaji, siapa? Orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa itu? Bapak dan ibu. Terus? Suami atau istri. Terus? Anak-anak kita. Terus? Kakak, adik kita. Baru kerabat-kerabat yang lain. Jadi ketika kita ngaji, yang pertama kali harus bisa menikmati perubahan sikap kita adalah ayah dan ibu kita. Sebagian ikhwan, wah, bapak karo ibu urung ngaji. Ustaz, bapak ibu saya belum ngaji, Ustaz. Oke. Bapak ibu antum muslim muslimah enggak? Muslim muslimah, mau KTP ini Islam. Coba lihat di dalam Al-Quran. Kita disuruh berbuat baik kepada orang tua yang muslim dan muslimah, atau juga berbuat baik kepada orang tua yang kafir. Yang mana? Dua-duanya.
Orang tua kita belum ngaji, itu masih muslim-muslimah. Ana tanya sama antum, muslim-muslimah dengan orang kafir, levelnya tinggi mana? Muslim-muslimah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 15? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Andaikan kedua orang tuamu memaksamu, jahadaka, memaksamu, bukan hanya nyuruh, memaksamu untuk berbuat syirik, fala tuti'huma. Jangan engkau patuhi. Banyak ikhwan berhenti di sini. Enggak dilanjutkan. Padahal ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bersikaplah di dunia ini kepada kedua orang tuamu ma'rufa. Dengan sikap yang ma'ruf. Sikap yang ma'ruf itu seperti apa? Ya semua yang baik, ucapan yang baik, ngasih duit yang baik, bersikap yang baik, berbuat yang baik. Sehingga Al-Quran ini, ya ma'rufa, itu kalimat yang mencakup seluruh perbuatan baik seorang anak kepada orang tuanya. Sudah ngaji masa nganter ibu belanja kemana? Ke pasar malu bawa kresek. Ya. Isin lotat, isinya kangkung, apa maning? Terong, isin. Terus kok sing nang omah sing mangan siapa? Ustaz malu, Ustaz masa keren-keren kayak gini masa pakai apa? Bawaannya apa? Kresek. Ya udah bawa ransel gitu, bawa koper ya enggak apa-apa lah. Kayak gitu kok malu sih? Ya. Orang tua kita ini yang pertama kali berhak untuk mendapatkan perbuatan baik kita. Banyak orang tua yang enggak mau ngaji justru karena anaknya yang sudah ngaji. Melihat anaknya ini setelah ngaji malah tambah nggak sopan. Ya. Dulu sebelum ngaji basah. Ya, nun sewu Pak. Ya, panjenengan. Ya. Sekarang sama bapaknya, Pak, antum siapa le? Ikhwan-ikhwan kita ini lucu ya. Ya, manggil sesama ikhwan manggilnya Bu. Ya. Sesama akhwat manggilnya Om. Tahu nggak kenapa? Karena nggak tahu namanya. Ya, jadi supaya menutupi kekurangan nggak tahu nama, manggilnya apa? Bu, Abu maksudnya. Orang di luar sana, orang awam, lanang kok dipanggilnya Bu ya. Sing wadon malah diceruknya apa? Ya. Wong krungune apa? Om. Ya. Wong wadon diceluknya Om. Untuk menutupi nggak kenal nama gitu loh. Ya panggil namanya siapa? Kalau mau panggil Ummu enggak masalah, siapa Ummu siapa yang lengkap gitu loh. Kan banyak. Ya. Abu juga banyak, Abu siapa kan banyak. Maka ketika kita sudah ngaji, orang tua kita harus bisa merasakan dan bahkan tertarik untuk ngaji karena melihat perubahan perilaku baik anaknya. Seharusnya orang tua itu setelah kita ngaji, dia akan bertanya, kamu ini setelah ngaji kok tambah sopan ya, tambah manut, ya, tambah nurut, dikongkon apa-apa gelem, kokon belanja gelem, ya, kongkon mijeti gelem, disuruh ani mau, disuruh itu mau, ya. Semakin rajin nyapu, ngumbai, ya, ngasai. Kamu nih ngajinya di mana Tole? Bapak pengen ngaji sama kamu. Itu seharusnya yang terjadi. Bukan malah sebaliknya. Kok sih ngajinya neng dia jadi kayak Itu kayaknya jadi teroris gitu kayaknya. Karena nggak ada perubahan dalam diri kita kepada orang tua kita. Ini adalah orang terdekat kita. Siapa? Orang tua kita.
Selanjutnya adalah siapa tadi? Pasangan. Ya, pasangan hidup kita. Suami dan istri. Jadi ikhwan ketika setelah ngaji itu seharusnya semakin sayang kepada istri. Bukan malah sebaliknya setiap pulang aja macam-macam kotak poligami loh. Jadi setiap hari yang ada adalah ancaman. Ancaman apa? Poligami. Ya. Ustaz berarti nggak boleh poligami? Ya boleh, tapi antum ini sudah mampu apa belum gitu. Nggak apa-apa poligami, boleh-boleh aja. Ya. Tapi ketika kita sudah ngaji, istri kita harus bisa merasakan, Masya Allah suami saya sekarang setelah ngaji itu kalau diajak ngobrol nyaman. Ada sebagian suami kalau diajak ngobrol sama istrinya matanya kemana? Matanya ke HP. Gak asik. Ya. Gak asik ngobrol, yang satunya cuek. Matanya kemana, ngobrolnya kemana. Bahkan di momen kebersamaan di meja makan pun masing-masing pegang HP. Ya pada baik lanang wadon. Suaminya iya, istrinya iya. Ya minimal lah ya. Syukur-syukur sih jangan minimal, syukur-syukur maksimal. Minimal itu momen-momen kebersamaan. Seperti apa contohnya? Makan, ya, momen kebersamaan bareng-bareng, ya, di meja makan atau makan bareng-bareng di nampan. Minimal di momen-momen kebersamaan itu barang yang satu itu diapain? Disingkirkan. Supaya kita ini akrab, supaya kita ini nyaman, supaya kita ini dekat dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Singkirkan dulu HP itu. Sepenting apa WA yang pengen kita buka? Sepenting apa ya Facebook yang pengen kita buka? Sepenting apa sih? Emang nanti kalau kita meninggal dunia, yang akan mendoakan kita, yang akan menziarahi kubur kita, siapa? Teman grup WA? Siapa? Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Bukan teman-teman WA kita. Begitu kita meninggal dunia, teman-teman di WA pada mengucapkan apa? Innalillahi. Itu pun copy paste gitu. Ya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat jenengan diapain? Di remove, dikeluarin. Mbok kucuk-kucuk ana WA sekang jenengan. Meteni iki. Wis nang kuburan sih bisa ngirim WA. Di remove jenengan. Dihapus, dikeluarin dari grup. Kok kita bela-belain untuk baca WA-nya anggota grup, sedangkan di depan kita ada istri dan anak kita, ada suami kita. Ini skala prioritas yang seperti apa? Itu minimal momen-momen kebersamaan, minimal. Ya, syukur-syukur bisa kita maksimalkan. Ya, bikin aturan di rumah, ya antara suami dengan istri, kapan boleh kita pakai HP, kapan kita nggak boleh pakai HP. Ya. Contoh misalnya, anak bikin aturan nih, anak kasih contoh, anak bikin aturan sama istri anak. Pokoknya siang-siang waktunya apa? Tidur, malam-malam waktunya tidur, nggak boleh ada HP di kamar. Sepakat. Ya anak praktek, istri juga praktek, sama. Ya. Pokoknya habis isya, ya segera keluarkan HP dari kamar sehingga kita bisa tidur istirahat dengan maksimal. Coba sekarang sebagian rumah tangga, Masya Allah, mukanya bercahaya di malam hari. Oh. Nur. Bukan karena nurul Quran, tapi karena nur al-jawal. Ya. Yang satu menghadap ke selatan, yang satu menghadap ke utara, masing-masing pegang HP sendiri-sendiri. Ya Allah, dingin. Ini rumah tangga apa ini? Kayak gini udah ngaji. Ya. Mending kalau yang ditonton kajian misalnya. Yang ditonton hal-hal yang tidak baik. Ya. Ikhwan main game, jenggotnya dawa game.
Orang matching. Ya. Sadaran main apa? Game orang matching, orang cocok. Berarti dicukur Ustaz ben cocok ya gue. Yura. Bukan seperti itu juga. Ya. Jadi kita berusaha dong antara penampilan kita yang nyunnah dengan perilaku kita ini sinkron. Jadi jangan sampai perilaku kita bertolak belakang dengan penampilan kita. Ya, pakai jubah bagus, pakai peci putih bagus, pakai jilbab besar, pakai cadar bagus. Tapi yang perlu selain mengubah penampilan adalah mengubah perilaku. Ana tanya sama antum, lebih gampang mana? Mengubah perilaku atau penampilan? Ya Allah, penampilan itu gampang banget diubah. Kur dari tuku apa? Kelambi. Mudah banget mengubah penampilan. Yang berat itu mengubah perilaku. Yang lebih berat lagi adalah mengubah suasana hati kita dari tidak ikhlas menjadi ikhlas, dari tidak khusyuk menjadi khusyuk. Ini lebih berat lagi. Ya. Ini adalah kepada siapa? Kepada pasangan suami istri kita. Baik. Terus siapa lagi tadi? Kepada anak-anak kita. Kepada anak-anak kita. Bapak dan ibu yang ideal, abi dan umi yang ideal, itu adalah yang kalau datang ke rumah, orang-orang yang ada di rumah itu senang. Yang kalau kita pergi dari rumah, orang yang di rumah itu sedih. Sekarang saya tanya sama jenengan. Jenengan kalau pulang ke rumah, ditunggoni sama anak jenengan apa enggak? Nek jenengan keluar rumah, putra putri jenengan nangis apa alhamdulillah? Ya, loro-loro nih. Kalau jenengan itu pergi, ditunggu-tunggu kepulangannya atau tidak? Iya Ustaz, ditunggu-tunggu oleh-oleh. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih contoh kepada kita. Bagaimana anak-anak di zaman beliau, cucu-cucu beliau, keponakan-keponakan beliau. Itu saat Rasul SAW bepergian, mereka nunggu kedatangan beliau. Diceritakan oleh Abdullah bin Ja'far. Siapa? Abdullah bin Ja'far. Anaknya siapa? Anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far dalam hadis riwayat Muslim beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin tuluqiya bi sibyani ahli baitihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari safar, maka anak-anak kecil dari keluarga beliau pergi datang menyambut kedatangan beliau. Nunggu bukan di depan rumah, nunggu di pintu kota. Saking sukanya mereka dengan kedatangan Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya nunggu di dalam rumah, tapi nunggu di mana? Di gerbang kota. Nunggu nih mereka di sana. Ada berita, oh Rasul hari ini pulang. Ya, jamnya kan belum pasti kan? Nggak seperti sekarang kan? Anak sampai insya Allah jam 12. Dulu kan cuma kabar gitu aja, akan pulang. Berarti kan nunggunya bisa apa? Bisa berjam-jam nunggunya, karena nggak pasti beritanya. Qala, kemudian Abdullah bin Ja'far bercerita, wa innahu qadima min safarin fasubiqa bi ilaihi. Pada suatu saat Rasulullah SAW pulang dari safar. Dan ternyata aku, kata siapa? Abdullah bin Ja'far adalah anak yang pertama kali menyambut beliau. Jadi melayunya paling apa? Paling banter. Begitu melihat aku, ya, Rasul SAW melihat Abdullah bin Ja'far, hamalani baina yadayh. Langsung beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil aku, kemudian ditumpangkan di atas tunggangan beliau di bagian depan. Ya, entah pakai kuda, entah pakai onta, entah pakai entah pakai keledai, entah pakai bigol, pokoknya
Ditumpangkan di bagian depan. Tsumma ji'a bi ahad ibnai Fatimah. Enggak lama kemudian datang salah satu dari anaknya Fatimah. Kalau enggak Hasan ya Husain. Fa'ardafahu khalfahu. Maka Nabi SAW pun junjung Hasan atau Husain diboncengkan di bagian belakang. Fa'udkhilnal Madinah thalathatun ala dabbah. Maka kami masuk ke kota Madinah di atas tunggangan, beliau di depannya Abdullah bin Ja'far, di belakangnya siapa? Hasan atau Husain. Lihat kehangatan hubungan Rasulullah SAW dengan anak-anak. Apa kita sudah seperti itu sama anak-anak kita setelah ngaji? Apa hubungan kita dengan anak-anak kita semakin hangat? Apa kita biasa gendong anak kita? Kalau kita ngelihat anak kita, apa kita sambut anak kita? Rasulullah SAW itu sama Hasan dan Husain. Kalau ketemu di jalan, sama Rasulullah SAW dicandai. Hasan ke sana, Nabi ke sini, Nabi ke sini. Lari Nabi SAW, sana lari sini. Padahal banyak sahabat. Wah, Ustaz, gengsi loh. Ikhwan ngaji masuk kayak gue. Rasul SAW, ikhwan ngaji. Rasul SAW melakukan itu, bercanda dengan anaknya, ya. Mengakrabkan diri dengan anaknya, memeluk anaknya, gendong anaknya. Bahkan Fatimah putrinya yang sudah gede, ya. Kalau datang Fatimah ke rumah Nabi SAW, Rasulullah SAW berdiri, ya, menyambut kedatangan Fatimah, mencium Fatimah. Fatimah pun juga sama. Ketika Rasulullah SAW datang, berdiri menyambut Rasulullah SAW. Kemudian mencium Rasulullah SAW. Dan Rasul mempersilahkan Fatimah duduk di samping beliau. Itulah keakraban Rasul dengan anak-anaknya. Bagaimana kita dengan anak-anak kita? Anakku kadung Ustaz, wis nang pondok Ustaz. Anak saya sudah terlanjur di pondok Ustaz. Oke. Kalaupun siapa yang anaknya di pondok? Angkat tangan. Angkat tangan. Anaknya di pondok. Didik temen ki? Hah? Cuma segini aja? Yang lain nggak angkat tangan berarti anaknya nggak di pondok ya? Nggak. Oke. Wis lulus. Alhamdulillah. Baik. Yang anaknya sudah lulus dari pondok? Siji kok. Aduh. Saya tanya kepada jenengan, yang anaknya sedang di pondok atau anaknya sudah tamat dari pondok? Siapa dari antara jenengan yang rutin nulis surat untuk anaknya? Angkat tangan. Cung. 1. Siji dok. Til. Bangetan jenengan. Ada HP. Beda, Pak. Ada sebagian orang tua, Ustaz, saya kan kurang mampu Ustaz. Kalau saya rutin jenguk anak saya, ya biayanya kan nggak ngoyok Ustaz, nggak cukup. Oke lah, memang kalau masalah biaya ndak masalah. Kalau karena alasannya biaya ndak apa-apa. Tapi ngirim surat si pira, ya. Ngirim surat itu berapa? Apa Ustaznya ngirim? Ya ngirim. Masa aku ngomong orang? Anak saya mungkin sekitar satu ya mungkin baru sekitar yang nomor 3 Pak ya nomor 3 sekitar 1 tahun setengah. Itu sampai sekarang sudah 17 surat mungkin tak kirim. Dan tak simpen, ada file. Ya nulisnya kan pakai komputer ya, di file surat untuk Abdurrahman 1 2 3, surat untuk Ukasha 1 2 3, surat untuk Anjasha 1 2 3. Ya. Tersimpan rapi. Isinya apa? Nasihat. Nyontoh siapa Ustaz? Nyontoh Ramaninyong. Dulu bapak saya ketika saya masih mondok, itu rutin ngirimi surat. Ketika beliau menjelang wafatnya, seluruh surat yang pernah beliau kirim dan seluruh surat yang pernah saya kirim ke beliau dijilid sama beliau. Tebalnya segini. Sampai sekarang masih ada. Jadi aku bisa ndeleng tulisanku mbiyen kayak apa. Isinya apa? Paling umum, paling baku setelah tanya kabar, basa-basi, NB.
Apa? Ngirim paket. Isinya susu apa-apa. Ternyata anakku sih pada baik. Asal. Tapi yang penting itu adalah nasihatnya. Antum tahu, ketika anak dapat surat dari orang tuanya. Anak dulu ngerasain, ketika dapat surat dari orang tua, itu Masya Allah, seneng banget. Nasihatnya paling ya sama, itu nasihatnya diulang-ulang. Tapi beda, ada getaran jiwa yang bisa kita rasakan. Bahkan surat itu bisa dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahkan kita simpen ketika kita lagi males apa? Males belajar, kita buka surat itu lagi, kita baca lagi, semangat lagi. Penting, itulah bentuk tanggung jawab kita dalam mendidik anak kita walaupun sudah di pondok. Jadi jangan sampai kita masukin ke pondok, setelah itu wis gitu. Ya. Jadi kita pikir pondok itu kayak laundry. Ya. Metu-metu wis dadi sudah licin, sudah disetrika, sudah wangi. Ya. Pak putrane jenengan nang pondok ngendi? Nang ngendi ya kelalen ya. Nanti kelalen anaknya nang ngendi ya Allah ya Rabbi. Kalau sampai lupa anaknya mondok di mana, apalagi bayar SPP. Ya lebih kelalen maning. La ilaha illallah. Ya. Harus ada apa? Perubahan dalam kehidupan kita kepada orang-orang terdekat dengan kita. Termasuk juga kepada tetangga kita, termasuk juga kepada rekan kerja kita, termasuk kepada teman-teman kita yang mungkin di antara mereka belum ngaji. Ya. Jadi maksimalkan kita untuk berakrab dengan orang lain kepada sesama muslim terutama. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, al-mu'minu ya'laf wa yu'laf. Apa kata beliau? Al-mu'minu ya'laf wa yu'laf. Mukmin itu, mukmin sejati, berarti levelnya lebih tinggi daripada apa? Muslim. Kan levelnya kan muslim, terus apa? Mukmin, terus muhsin. Mukmin sejati kata beliau adalah yang mudah akrab sama orang lain. Dan orang lain mudah akrab dengan dia. Itu mukmin sejati. Jadi mukmin sejati orang sing besengut, bukan. Jadi ada sebagian orang memahami semakin kokoh manhajnya, semakin apa? Semakin serem mukanya. Salah, gue kangen di gue. Ya. Rasul SAW mengatakan, al-mu'minu ya'laf wa yu'laf. Mukmin sejati itu mudah akrab dengan orang lain. Jadi orang lain itu kalau duduk sama kita itu nyaman. Bukan malah menghindari. Ya. Mukmin sejati itu kalau orang lain duduk sama kita, ya, itu akrab, seneng, betah. Ya. Kalau mukmin yang enggak sejati, orang lain mau dekat-dekat dengan kita apa? Males. Kenapa? Paling ngutang. Ya. Atau ngomongnya kasar, ya. Ngomongin si A, si B, si C, ya. Gak enak. Omongannya itu nggak nyaman. Itu bukan mukmin sejati. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Masih sisa beberapa belas menit. Silakan kalau ada yang mau tanya bisa disampaikan pertanyaan. Apakah tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar dalam masalah khilafiyah gitu? Termasuk ke anak. Para ulama membedakan antara khilafiyah dengan ijtihadiyah.
Tidak setiap khilafiyah itu ijtihadiyah. Ya. Kalau yang dimaksud adalah ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu adalah perselisihan pendapat di antara para ulama yang masing-masing punya dalil yang kuat. Atau perselisihan di antara para ulama yang tidak ada dalil yang tegas. Itu adalah ijtihadiyah. Ana ulangi. Masalah ijtihadiyah adalah masalah yang masing-masing pendapat punya dalil yang sama-sama kuat. Atau sebuah masalah yang tidak ada dalil yang tegas, enggak ada yang sharih dalam masalah ini. Itu adalah masalah ijtihadiyah. Kalau yang dimaksud dengan pertanyaan itu adalah masalah ijtihadiyah, maka betul kita enggak boleh keras-keras. Ya. Karena masing-masing punya apa? Punya argumen. Ya, masing-masing punya argumen yang kuat untuk mendukung pendapat yang mereka anut. Ya. Tapi kalau khilafiyah itu enggak mesti. Ya. Enggak mesti khilafiyah itu masuk dalam kategori ijtihadiyah. Ada khilafiyah yang dianggap khilafiyah padahal ijma'iyah. Ya. Ada sebagian orang itu terlalu meluaskan makna apa? Khilafiyah. Sehingga dalam tauhid pun apa? Itu kan khilafiyah. Jadi bedakan antara khilafiyah dengan ijtihadiyah. Kalau anak melakukan sesuatu, ya apakah boleh kita, menurut kita keliru, apakah boleh kita ingkari? Ya tanya dulu, jangan-jangan anak kita sudah mempelajari lebih daripada kita. Misalnya kita nggak mondok, anak kita mondok misalnya. Ternyata anak kita punya tambahan ilmu yang kita belum tahu. Ya kita tanya dulu, sebelum kita ingkari, kita tanya dulu. Ya, sebelum kita ingkari, kita tanya dulu. Belum tentu juga anak kita benar. Bisa aja anak kita keliru. Misalnya anak kita makan sambil apa? Berdiri. Nah, kemudian anak kita mengatakan, ada hadisnya kok Bi. Ada hadisnya kok Bi. Padahal sebenarnya iya betul ada hadisnya. Ada hadisnya betul. Tapi Rasulullah SAW minum berdiri itu saat itu dalam momen apa? Kok kemudian momen A digeneralisir kepada semua momen? Berarti kan nggak pas. Ya, berarti ada syubhat, maka perlu kita luruskan. Atau anak kita misalnya pulang-pulang kok isbal misalnya. Itu kan menurut sebagian ulama makruh. Ya. Enggak apa? Enggak haram. Betul, memang ada pendapat ulama seperti itu dan pendapatnya cukup kuat. Tapi pendapat yang mengatakan haram lebih kuat lagi. Hadisnya lebih gamblang, lebih sharih, lebih tegas, ya lebih terang. Ya kita nasihati. Ya, nah amannya yang mana coba? Kalau yang kayak gini insya Allah selamat, kalau yang ini ada kemungkinan tidak selamat. Milih yang mana? Ya milih yang jelas-jelas insya Allah apa? Selamat. Jadi anak-anak yang baru mondok itu biasanya pulang-pulang itu punya apa? Punya dalil. Yang kadang-kadang kurang pas. Ustaz, anak saya sudah 2 tahun sekolah tapi masih ditunggui sama uminya. Terus kenapa? SD apa TK apa SMP? Ya, enggak tahu ini. Ya, SD apa TK apa SMP? Kalau TK ya masih wajar lah, ya. Kalau SMP ya kebangetan. Apa maning SMA? Ya. Jadi ini pertanyaannya masih belum masih belum jelas, belum spesifik betul. Afan Ustaz, ana seorang pengajar TPQ. Murid-murid anak kebetulan orang tuanya masih awam-awam sebagiannya, begitu pula anak-anaknya. Materi apa saja yang perlu diulang-ulang kepada mereka? Ya tentunya materi baca Al-Quran. Yang kedua materi akhlak. Materi apa? Akhlak. Nanti pelan-pelan kalau orang tua melihat anaknya pintar baca Quran dan akhlaknya baik, orang tua akan senang. Kalau sudah senang kita ajarin akidah, insya Allah akan lebih masuk. Ya. Jadi usahakan kalau kita ngajarin anak-anak yang masih awam seperti ini, itu jangan langsung ngajarin sesuatu yang bisa menimbulkan polemik berkepanjangan. Ya. Misal ngajarin cara sholat langsung kita serang masalah apa? Usolli misalnya. Ya, anak pulang baru hari pertama nih. Hari pertama ngaji TPQ. Abi, bid'ah. Masya Allah,
berwajib bubar. Ada tahapannya, ada prioritasnya. Ya, ada prioritasnya. Bukan berarti itu nggak diajarin, tapi ada tahapannya. Nggak hari pertama langsung itu. Ya. Jadi ajarin Al-Quran, ajari akhlak yang baik. Nanti ada perubahan. Lama-lama orang tuanya akan senang melihat perubahan yang signifikan dalam diri anaknya. Akhirnya akan lebih mudah menerima apa yang disampaikan oleh ustadznya. Ustadz, bagaimana sikap saya ketika berpapasan melewati akhwat yang tidak memakai kerudung? Ghaddul basar. Ya, menundukkan pandangan mata. Ya, menundukkan pandangan mata sehingga tidak membuat penyakit di dalam hati kita. Kalau Anda bisa menasehati, ya dinasehati. Kalau Anda merasa belum bisa menasehati, ya minimal didoakan supaya dapat hidayah. Cukup? Ada lagi? Ya. Sebentar, ini dulu sebentar. Diulang. Betul. Waalaikumsalam. Sangat masuk. Jadi sebagian orang itu mempersempit makna apa? Silaturahim. Jadi nek silaturahim kuwi maksudnya mengone budene, bulike, mengone anake kudu silaturahim. Lucu, justru anak itu orang yang paling berhak disilaturahimi. Silaturahim. Silatu apa? Nyambung. Rahim siapa? Gue metu bayi, gue nyimpen bayi. Maksudnya apa? Nyambung, gue nyimpen bayi. Kepriwe maksudnya? Menyambung hubungan kekerabatan. Loh, yang paling dekat sama kita kan darah daging kita, siapa? Nah, jadi silaturahim itu kata para ulama ada yang level wajib, ada yang level sunnah. Ya, salah satu yang levelnya wajib adalah silaturahim kepada orang tua, kepada anak. Jadi kalau antum itu niat mengunjungi anak, walaupun modalnya lumayan apa? Lumayan gede. Niat antum adalah untuk silaturahim, maka rizki antum akan diluaskan sama Allah. Bukankah Rasul SAW menyampaikan ya, bahwa silaturahim itu akan memperluas istri? Oh, rizki. Ya bisa awan jadi. Memperluas rizki dan memanjangkan termasuk antum itu bayar SPP, itu meluaskan rizki. Betul. Apa kata Rasul SAW ketika ada kakak adik yang adiknya belajar, yang kakaknya kerja untuk membiayai adiknya. Apa kata Rasulullah SAW? La'allaka turzaku bihi. Kamu itu ngomong kepada siapa Rasul? Kakaknya. Kan yang mondok siapa? Adiknya. Yang biayai kakaknya. Rasul berkata kepada kakaknya, la'allaka turzaku bihi. Kamu itu dapat rezeki lancar, itu karena kamu biayai adikmu. Berarti jenengan itu kalau nggak bayar SPP, rizkinya jadi seret. Marem. Berarti ben lancar nggak bre? Bayar. Itu kata Rasulullah SAW, beliau yang menyampaikan itu. Membiayai orang belajar ilmu agama. Itu akan menarik rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu pula silaturahim. Tapi ya tentunya masing-masing orang kan punya punya kemampuan yang beda-beda. Ada yang bisa sebulan sekali, ada yang bisa
2 bulan sekali, ada yang bisanya 3 bulan sekali, ya sesuai dengan kemampuan lah ya, sesuai dengan kemampuan. Cukup nggih? Sudah jam 1:30, mudah-mudahan. Oh nggih, monggo silakan. Tadi yang di belakang ya, yang di sana dulu. Nggih, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kena apa? Fitnah agama. Ya. Doanya adalah yang kita baca setiap pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Terus Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Nomor 1 dini, agamaku. Terus wa dunia ya, duniaku. Terus wa ahli, keluargaku. Wa mali, hartaku. Jadi kita itu setiap sore dan pagi itu minta afiat. Afiat itu artinya apa? Keselamatan. Keselamatan dalam agama yang nggak terpapar pemikiran radikal, nggak terpapar bid'ah, nggak terpapar syubhat, nggak lemah iman. Itu adalah afiyah fidini dalam agama. Jadi itu dibaca rutin. Yang kedua, tentunya kalau di internet itu kita nggak semuanya bisa kita jadikan rujukan. Ya karena semua yang baik yang buruk ada di internet. Maka cara yang paling mudah salah satunya adalah dengan nengeri. Apa nengeri? Niteni, ya pada boy. Bahasa Indonesianya. Menandai situs-situs, web-web agama yang memang sudah selektif. Yang sudah selektif. Yaitu web-web situs-situs yang dikelola oleh ustadz-ustadz kita. Ya, banyak itu konsultasi syariah.com, kemudian apa? Muslim.or.id, kemudian Al-Manhaj atau apa gitu, Rumaiso.com, banyak. Walaupun sekarang ini karena ada pihak-pihak yang berupaya untuk menjatuhkan web-web tersebut, sehingga yang keluar itu kalau kita masuk nyari masalah agama itu dari yang nggak jelas webnya. Maka perlu kita masukkan misalnya nyari hukum apa, tambahi konsultasi syariah.com. Jadi kita langsung spesifik, atau lewat Yufid ya, mesin apa? Mesin pencari. Jadi bukan lewat Google. Jadi kita mesin pencarinya masuk lewat Yufid apa? Yufid.com. Jadi langsung yufid.com. Jadi kita langsung sudah diapain? Sudah disortir sudah. Nah, itu lebih gampang lagi. Ya, nggak perlu takut-takut ya. Insya Allah lebih aman. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan real ya. Pertanyaan apa? Real. 1. Caranya 1. Orang tuanya harus nyontoni. Orang tuanya harus apa? Nyontoni. Nyontoni apa? Enggak kecanduan HP. Orang tua berarti siapa? Bapak dan ibunya. Bapak ibunya harus konsisten. Dan ini malah kadang-kadang lebih berat daripada mengubah anak. Mengubah wong tuane lebih angel. Jadi anak akan cemburu dong. Anak akan cemburu. Masa Abi Umi boleh, aku nggak boleh? Padahal aku sudah mondok 6 bulan. Abi Umi 6 bulan pakai HP terus. Jadi harus dimulai dari kita sebagai orang tua. 1. Yang kedua. Apa yang pertama? Orang tuanya harus
konsisten juga membatasi pemakaian HP. Yang kedua, anak ini harus dikasih alternatif kegiatan. Harus dikasih alternatif kegiatan. Karena anak kita ini punya energi yang berlebih. Harus ada penyalurannya. Maka kita sebagai orang tua berusaha untuk mengusahakan alternatif-alternatif kegiatan. Dan tidak harus alternatif kegiatan itu yang sifatnya agama. Maksudnya nggak harus yang sifatnya ngaji, baca Quran. Bisa aja yang lainnya, olahraga juga boleh. Ya, beternak juga boleh. Ya, atau melihara ikan juga boleh. Anak menyalurkan hobi, pit-pitan. Ya, atau main bola. Ya. Daripada nonton bola mendingan apa? Main bola. Kata Syekh Masyhur, ya, bola itu dimainkan lebih menyehatkan daripada ditonton. Ya. Main bola itu lebih menyehatkan apa? Dimainkan daripada ditonton. Ya. Kata Syekh Masyhur hafizahullah ta'ala. Ini yang kedua. Jadi kita harus menyediakan apa? Alternatif. Yang ketiga, kita juga enggak bijak kalau melarang sama sekali. Enggak bijak. Karena kita sendiri juga pakai HP. Maka yang ada adalah pembatasan. Yang ada adalah pembatasan. Bagaimana cara membatasi? Ana berbagi pengalaman ya. Ana berbagi pengalaman dengan antum. Kalau ana cara membatasinya adalah sehari kalau dia mencapai target setoran Al-Quran yang kita pasang, ya, masing-masing beda-beda. Ya. Kalau sekarang ini anak kasih target, pokoknya selama liburan sehari kalau menghafal 1 halaman, nambah hafalan baru 1 halaman, kamu boleh nonton, boleh pegang HP setengah jam. Abi aku pengen 1 jam, berarti setorannya 2 halaman. Kalau nggak setoran, nggak ada jatah nonton, nggak ada jatah pegang HP. Anak-anak sudah paham. Anak-anak sudah paham. Jadi kalau pulang ke rumah, kok nggak setoran, ya nggak minta HP. Karena sudah tahu, minta nggak dikasih. Si kejam banget Ustaz. Ya ora. Nangis ora apa-apa. Ora mati ora. Ya daripada kita kalau kita suruh milih ya antara TV yang umum ya sama HP yang bisa di setting, maksudnya bisa di filter, itu bisa lebih baik HP, bisa lebih baik HP kalau kita kasih apa namanya filter, karena kita bisa milih kan. Kalau di televisi kan nggak bisa milih. Kalau di televisi kita ini disetting sama siapa? Sama stasiunnya, karena dia menayangkan acara-acara yang dia atur sendiri. Jadi kita diatur sama TV. Kalau HP kita mengatur gitu loh. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Termasuk yang bisa ini kita kembali ke yang kedua. Saya lupa tadi. Termasuk yang bisa menyalurkan waktu anak di rumah itu adalah buku. Jadi kita harus banyak beli buku untuk bacaan anak. Ya memang keluar duit, ya enggak apa-apa. Daripada kita rusak anak, mendingan kita keluar duit. Itu anak cerita sedikit ya, buku khusus bacaan, buku cerita, buku itu di rumah itu mungkin ada berapa rak itu. Jadi bukan berapa biji, berapa rak buku cerita. Jadi di rumah itu anak itu kalau lagi nggak setoran ya udah dia baca buku-buku cerita gitu, sehingga waktunya itu bisa tersalurkan untuk hal yang lebih positif daripada main HP. Jadi 3 ya. Yang pertama apa tadi? Orang tuanya harus konsisten membatasi. Yang kedua, anak dikasih alternatif kegiatan. Yang ketiga, kita memberi syarat batasan, kita memberi batasan. Dan batasan itu bukan hanya waktu, termasuk juga batasan mana yang pantas dilihat. Jadi anak itu harus tahu, kamu bisa nggak bedakan yang baik sama yang buruk.
Ditanya sama. Bisa Bi, coba apa yang baik? Yang baik ini. Yang nggak baik apa? Ini. Tahu ya? Sudah kayak gitu, nanti kalau perlu ya anak itu pakai HP-nya di samping kita. Anak pakai HP-nya di samping kita sambil ngawasi. Kalau kita suatu saat nggak bisa ngawasi, maka setelah anak pakai HP kita apa? Kita lihat story-nya. Historinya kita lihat. Apa yang ditonton, baik atau nggak baik. Jadi kita itu memang hidup di zaman ini harus siap capek daripada anak kita rusak. Kalau sudah rusak, kadung rusak, angel, boleh? Dan. Maka lebih baik capek di awal. Jangankan anak itu kan urung pepek. Apa nih? Akalnya kan belum sempurna anak itu. Yang dewasa kita ini akalnya sudah lebih pepek. Kita saja kadang-kadang rusak gara-gara apa? HP. Apalagi anak sing urung pepek. Sing pepek bisa rusak gitu loh. Bisa dipahami? Hah? Enggak lah, Yesus beda lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.